Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Angga Yuswainto Bekwet, Sarjana Sains Terapan, Magister Terapan Imaging Diagnostik, dosen tetap pada program studi Radiologi Purwokerto, program Diploma 3, jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi, Poltekkes Kemenkes Semarang. Video ini merupakan pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah proteksi radiasi. Mata kuliah proteksi radiasi dirancang untuk membekali mahasiswa dalam menerapkan pentingnya perlindungan dari paparan radiasi bagi pasien, petugas, dan masyarakat. Mahasiswa akan mempelajari prosedur peralatan proteksi dan prinsip ALARA atau as low as reasonable achievable. Bobot SKS pada mata kuliah ini sebesar 2 SKS dengan kode mata kuliah RAD 52524 dan diberikan pada mahasiswa semester 2. Mata kuliah ini diselesaikan dalam 16 pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan praktek dan 2 kali pertemuan evaluasi, yaitu evaluasi sumatif di tengah dan akhir semester. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini yaitu 1. Lulusan mampu mengukur mutu pelayanan radiologi dengan penguasaan konsep proteksi radiasi, jaminan kendali mutu, keselamatan dan kesehatan kerja radiologi dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. Lulusan mampu melakukan pengoperasian peralatan radiologi dengan penguasaan konsep teknologi radiografi, CT scan, MRI, USG, gamma kamera, DSA, pesawat radioterapi, dan alat pendukung lainnya dengan bertanggung jawab sesuai dengan standar profesi. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain: 1. CPMK 1. Mahasiswa mampu melakukan prosedur proteksi radiasi dalam layanan radiologi guna mendukung keselamatan radiasi dengan berlandaskan prinsip, asas, dan falsafah proteksi radiasi, pengukuran radiasi, serta prosedur keselamatan kesehatan kerja di lingkungan radiasi dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. CPMK kedua. Mahasiswa mampu mengoperasikan peralatan proteksi radiasi berlandaskan prinsip kerja detektor radiasi dan alat perlindungan diri dengan bertanggung jawab. Capaian pembelajaran mata kuliah ini disampaikan dalam 14 kali pertemuan tatap muka dengan rincian materi sebagai berikut. 1. Pengantar deskripsi proteksi radiasi secara umum. 2. Prinsip, asas, dan falsafah proteksi radiasi. 3. Sistem pembatasan dosis radiasi. 4. Organisasi lembaga proteksi radiasi nasional dan internasional dan rekomendasi proteksi radiasi. 5. Efek samping radiasi atau interaksi radiasi dengan bahan biologi. Keenam, dosimetri, paparan, dosis serap, dosis ekivalen, dan dosis efektif. Ketujuh, keselamatan kesehatan kerja di lingkungan radiasi atau diskusi sumber radiasi. Kedelapan, keselamatan kesehatan kerja di lingkungan radiasi atau diskusi sumber radiasi internal dan eksternal. 9. Tindakan proteksi radiasi, pemeriksaan radiodiagnostik dan intervensional. 10. Tindakan proteksi radiasi, pemeriksaan kedokteran nuklir. Ke-11. Monitor radiasi, khususnya detektor radiasi. Ke-12. Alat ukur radiasi, khususnya pocket dosimeter. Ke-13. Alat ukur radiasi, khususnya film badge dan TLD badge. Dan yang terakhir atau yang ke-14 adalah alat pelindung diri radiasi atau APD radiasi. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah project based learning, collaborative learning,
dan cooperative learning dengan metode pembelajaran demonstrasi serta kolaborasi kelompok. Sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup evaluasi formatif untuk menilai proses yang dilakukan melalui tanya jawab, kuis, tugas proyek. Selanjutnya, evaluasi sumatif berupa evaluasi tengah dan akhir semester. Bobot penilaian pada masing-masing CPMK terbagi menjadi CPMK 1 sebesar 80% dan CPMK 2 sebesar 20%. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini terdiri dari textbooks, bahan ajar, dan video pembelajaran yang telah tersedia dalam e-learning Poltekkes Kemenkes Semarang. Referensi juga kami perkaya dengan hasil penelitian saya sendiri sebagai ketua peneliti dan tim pada tahun 2024 yang menilai skin dose steroid pada penggunaan thyroid shield dan tanpa menggunakan thyroid shield pada pemeriksaan CT scan kepala. Mari kita simak video pembelajaran kami tatap muka ke-14 dengan materi alat pelindung diri radiasi. Selamat pagi semua. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini? Oke, sehat ya? Sehat semua ya? Oke, semangat ya. Baik, kita kembali bertemu pada mata kuliah proteksi radiasi ya. Tatap muka ke-14. Nah, sebelum kita mulai, kita absen terlebih dahulu. Silahkan buka gadgetnya masing-masing, buka aplikasi e-learning ya. Kita absen di situ sudah saya siapkan. Bisa kebuka semua ya e-learningnya ya. Baik, silakan. Ya, sambil kalian absen ya, kita review sebentar ya dari apa yang telah kalian peroleh di tatap muka sebelumnya ya. Masih ingat sebelum pertemuan ini kita bahas tentang apa? Ya, alat ukur radiasi ya. Lebih tepatnya, lebih khususnya ke alat ukur personal monitoring. Nah, masih ingat alat ukur personal monitoring itu alat ukur yang bagaimana? Alat ukur yang digunakan untuk untuk mengukur dosis radiasi yang diterima oleh radiografer ya. Jadi nanti digunakan untuk mengetahui bahwa radiografer itu selama dia bekerja itu sudah memperoleh dosis radiasi seberapa banyak. Itu ya. Nah, saya tanya lagi ya, masih ingat? Coba sebutkan ya personal monitoring yang kalian ketahui apa saja. Angkat tangan coba salah satu. Ya. Film batch, Pak. Film batch. Oke, dari sini ada ya. Ada pocket dosimeter, Pak. Pocket dosimeter, film batch, pocket dosimeter. Satu lagi ya, biar genap 3. Angkat tangan. Mbak, tahu? TLD batch ya. Ya, jadi ada film batch ya, ada pocket dosimeter dan ada TLD batch. Nah, semuanya digunakan untuk mengukur seberapa banyak dosis radiasi yang diterima oleh pekerja radiasi. Nah, di mata kuliah ini ya, kita akan membahas tentang alat pelindung diri atau APD ya, radiasi, yaitu alat yang digunakan untuk melindungi diri dari radiasi. Untuk apa sih kita belajar APD ini? Yang pertama, agar mahasiswa bisa tahu ya apa saja sih alat yang bisa digunakan untuk melindungi diri ya dari radiasi. Yang pertama itu. Yang kedua adalah dapat menggunakan APD radiasi itu dengan baik dan benar ya. Jadi kalian
Percuma nanti kalau pakai APD ya, tapi tidak bisa memakainya dengan baik dan benar. Oke. Ya, kenapa kok kita perlu namanya APD ya? Nah, saya analogikan ya. APD di kehidupan kita sehari-hari itu ada banyak ya. Nggak cuma di bidang radiologi ya. Nggak cuma untuk radiasi ya. Sebagai contoh ya, kita yang kita kenal di kehidupan sehari-hari mungkin banyak yang kita kenal pekerja proyek bangunan gitu ya. Sering lihat ya. Ya, bapak-bapak yang kerjanya bangun gedung gitu, mereka juga pakai APD ya. Sebagai contoh helm ya, helm keselamatan ya, ada yang warnanya putih, kuning, helm proyek ya. Nah, itu juga APD. Fungsinya untuk apa? Melindungi diri dari misal kejatuhan batu kerikil dari atas gitu ya. Terus kalau misal kita di rumah gitu ya, mau bersih-bersih rumput atau bersihin selokan gitu, itu juga ada APD-nya. Sebagai contoh misal sarung tangan karet untuk melindungi tangan dari mungkin kotoran-kotoran. Nah, itu APD. Di kita juga sama. APD itu digunakan untuk melindungi kita selaku pekerja radiasi atau radiografer ya dari bahaya radiasi. Nah, kita tahu radiasi itu berbahaya ya. Masih ingat contohnya bahaya yang bisa diakibatkan karena radiasi? Coba angkat tangan. Ya, contoh-contoh ya, Mas. Ya, kelainan genetik ya. Ya, kalau kelainan genetik berarti nanti kalau banyak terpapar oleh radiasi ya, maka keturunan dari orang tersebut itu bisa mengalami kecacatan, yaitu kelainan genetik. Nah, lagi ya, efek apa lagi coba? Katarak ya. Katarak masuk efek apa? Deterministik ya. Masnya tadi kayaknya ngacung apa? Efek stokastik, Pak. Ya, efek stokastik. Contoh efek stokastik masih ingat? Kanker ya, bisa kanker tiroid, bisa kanker kelenjar getah bening ya, bisa kanker sel darah putih atau leukemia ya. Nah, tujuan dari APD itu ini ya. Karena kita tahu sinar X itu memiliki bahaya ya. APD itu apa? Alat yang digunakan untuk melindungi pekerja daripada pekerjaannya. Nah, karena radiografer itu bekerja di medan radiasi ya, tentu saja APD-nya adalah APD untuk radiasi. Kita lihat, yang pertama ada apron. Nah, bentuknya seperti ini apron ya, seperti celemek kalau kita masak ya, dipakai di badan ya. Nanti saya tunjukkan apronnya seperti apa ya. Ya, ini apron untuk melindungi tubuh ya, dari mana? Sini dada atas sampai bawah perut ya. Ini untuk melindungi ini. Terbuat dari timbal ya, bahannya itu dari timbal. APD radiasi itu semuanya bahannya dari timbal. Nah, mungkin ada yang tahu kenapa kok harus dari timbal? Coba ya. Oke. Karena ya, timbal itu nomor atomnya tinggi ya, sehingga timbal itu mampu menyerap energi radiasi sehingga tidak bisa mengenai tubuh. Oke, yang kedua adalah tiroid shield ya. Nah, seperti ini bentuknya ya. Nah, penempatannya di mana? Di leher ya. Di leher, karena tiroid posisinya di leher, dan tiroid juga salah satu organ yang sensitif terhadap radiasi ya. Nah, kalau nanti tiroid sering terpapar radiasi, efeknya apa tadi ya? Bisa terjadi kanker ya, kanker tiroid ya, bahaya juga itu ya. Oke, jenis yang ketiga ya, alat yang ketiga itu ada ini, sarung tangan ya. Ada sarung tangan PB ya, terbuat dari timbal juga. Nah, ini bentuknya seperti ini untuk melindungi tangan. Ya. Kok tangan perlu dilindungi? Ya, manakala kita ya memegang
ya. Jadi kita kan tidak hanya bekerja di radiodiagnostik aja ya, tapi bisa ada yang bekerja di menggunakan zat radioaktif. Jadi saat memegang zat radioaktif itu usahakan juga menggunakan sarung tangan. Kacamata ya. Nah, kacamata, kenapa kacamata? Karena kacamata itu untuk melindungi organ namanya lensa mata ya. Nah, saya punya bentuk fisiknya ya untuk alat-alat proteksi radiasi. Mungkin salah satu ya sebagai relawan silakan maju. Ya boleh ya. Kita akan coba bagaimana nanti menggunakan alat proteksi radiasinya. Sini berdiri di sini nggak apa ya. Oke. Nah, anggaplah Mas siapa? Cesar ya sebagai radiografer ya. Manakala bekerja di medan radiasi nanti harus pakai APD. Oke. Yang pertama adalah apron. Nah, ini bentuknya apron kayak gini ya, lumayan berat. Apron karena terbuat dari apa tadi? Timbal ya. Nah, mirip celemek untuk masak. Bedanya kalau celemek itu dari plastik atau kain, kalau ini dari timbal. Oke, silakan dipakai ya. Pakainya gini. Nah, ya mirip jas, mirip rompi sebenarnya ya. Bagian yang depan itu adalah bagian timbalnya yang digunakan untuk melindungi. Yang belakang itu ada velcro-nya ya. Velcro-nya harus diikat biar tidak lepas atau ngelamber-ngelamber gitu ya. Nah, ini di sini ada velcro ditaruh di depan sini. Ya, sekarang hadap sana ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Jadi posisinya fix mantap. Yang kedua adalah thyroid. Nah, thyroid shield bentuknya seperti ini ya, panjang. Ini nanti di sini ada lekukannya. Lekukannya diposisikan di atas. Kenapa? Menyesuaikan ininya ya, bagian bawah leher. Ada velcro-nya. Nah, terus dipasang di leher gini ya. Pasangnya harus mantap, jangan terlalu ketat ya, tapi jangan longgar. Oke. Ini. Terus yang ketiga. Oke. Nah, ini adalah kacamata. Nah, kacamata. Berarti kacamata apa tadi? Timbal. Ya, Masnya sudah pakai kacamata tapi bukan timbal. Bentuknya sama, bening. Tapi yang ini beningnya terbuat dari timbal. Kalau ini terbuat bukan timbal. Dilepas dulu, boleh? Ya. Ya, taruh. Silakan dipakai ya. Pakai biasa, mirip kacamata biasa. Nah, itu ya. Oke. Ya memang seperti itu kalau kita berada di medan radiasi. Nah, selanjutnya adalah ini sarung tangan PB. Bentuknya mirip sarung tangan tapi berat. Karena terbuat dari timbal tadi, berat. Nah, gini. Ya. Ya, dipegang, dimasukin di tangan sama seperti masukin tangan. Oke. Masuk, bisa. Nah, ya ini ya. Jadi ini nanti untuk kalau kita bekerja untuk menghandle, ya gini kan coba ya biar teman tahu. Kalau kita bekerja untuk menghandle pasien ya, misal butuh pegangan atau mungkin orang tua pasien gitu ya, butuh memegangi anak-anak kecilnya gitu, atau kita mau menghandle zat radioaktif ya, tetap pakai sarung tangan TPB. Ada satu lagi yaitu gonad shield ya. Tapi kalau gonad shield biasanya dipakai untuk pasien ya, sebenarnya melindungi area radiasi, area reproduksi pasien. Karena kenapa kok ini nggak usah ya? Sebenarnya apron ini tuh juga sudah melindungi gonad ya, atau organ reproduksi dari radiografer, karena dari atas sampai sini, ini sampai lutut ya. Nah, jadi ini nggak perlu dipakai ya, kecuali kalau untuk pasien. Nah, seperti inilah kalau kita bekerja di medan radiasi ya. Nah, sekarang coba salah satu memakai sendiri ya, tanpa ini kan tadi saya yang ngasih tahu ya, yang memasangkan. Coba ini saya lepas dulu ya Mas. Ya.
sekarang coba ada yang bisa mau menjadi sukarelawan, silakan tunjuk tangan. Ya, silakan maju ya. Nah, silakan pakai sendiri ya. Nanti kalau kalian di rumah sakit kan harus bisa pakai sendiri. Oke, ya itu dulu boleh. Ya. Nanti kita evaluasi bareng-bareng. Kira-kira sudah benar atau belum ya? Oke. Apron. Oke. Ya, terus selanjutnya itu ya saya ambilin aja. Nah. Oke, ya, udah. Mau mana dulu? Yang enak, kacamata dulu aja ya. Nanti kalau ini susah pakai kacamata ya. Oke, silakan ini. Satunya, ya. Nah, oke, putar coba biar teman-teman juga tahu kira-kira seperti apa. Nah, hadap depan lagi. Ada yang mau dikomentari? Nggak ada? Ya, coba kita lihat ya. Nah, ini sudah baik? Sudah. Kacamatanya? Sarung tangannya gini? Nah, sudah? Oke, sudah ya. Nah, ini ya masih kendor ya. Ini harus mantap, ini harus kenceng. Nah, oke. Ya tepuk tangan dulu ya. Oke. Ya. Jadi itu jangan kendor ya. Nanti kalau kendor ininya ke bawah ya percuma ngelindungi. Kalau kenceng kan jadi dia pas bagian tiroidnya. Oke. Terima kasih Mas ya. Ini saya lepas dulu, saya bantu aja. Baik. Ya. Nah, oke, tepuk tangan sekali lagi. Oke, nah tadi ya sudah paham bagaimana cara menggunakannya, ya. Oke, saya review lagi. Yang untuk badan namanya apa? Apron. Yang untuk badan apron. Kalau yang untuk mata? Kacamata timbal. Kalau untuk melindungi organ reproduksi? Thyroid shield. Yang tadi di leher namanya? Thyroid shield. Thyroid shield untuk melindungi apa? Thyroid tentu saja ya. Terus ada yang belum tadi? Belum sebut apa ya? Ya, yang di tangan. Sarung tangan timbal. Ya, sudah paham semua ya. Nah, mungkin nanti pada kesempatan pada saat praktek di laboratorium untuk teknik radiografi misal ya, ya kalian perlu pakai alat pelindung diri, ya jadi sudah bisa seperti itu ya. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Untuk minimal ketebalan timbalnya itu berapa ya Pak? Nah, untuk minimal ketebalan timbal itu di dalam apron itu 0,25 mm ya, PB. Ya, ada spesifikasinya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Coba. Cukup ya. Nah, oke. Jadi cukup demikian ya materi dari saya ya. Nanti saya kasih tugas ya. Tadi ada pertanyaan ya. Ketebalannya berapa sih ya? Spesifikasinya berapa sih ya? Kalau untuk apron ya. Nah, saya jawab 0,25 mm PB. Nah, sebenarnya tuh ada ya peraturannya ya. Aturan atau regulasi yang mengatur spesifikasi minimal untuk masing-masing
alat proteksi diri radiasi ini ya, atau APD radiasi. Baik itu apron berapa, terus kacamatanya itu harus bagaimana ya. Terus apalagi namanya, sarung tangannya bagaimana. Nah, silakan kalian cari regulasi itu. Terus di laboratorium kita ada banyak ya, ada banyak APD, nggak cuma ini yang saya bawa, masih ada ya. Nah, kalian cari informasi di laboratorium ya, APD apa yang kita punya, jumlahnya berapa ya. Kalian identifikasi, misal apron A, apron B, apron C ya. Terus kacamata A, kacamata B, kacamata C ya, spesifikasinya bagaimana. Terus bandingkan dengan regulasi yang ada itu ya. Kalian bikin analisa tersebut, nanti tugasnya kita akan kumpulkan ya, kita siapkan kita kumpulkan di e-learning. Nanti saya buat rumah pengumpulan tugasnya. Demikian ya. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan terkait tugas ini? Deadline-nya kurang lebih 1 minggu. Oh iya, ada satu tambahan ya, sebagai informasi ya. Jadi saya pernah meneliti tentang dosis radiasi ya. Penelitian saya waktu itu pada pemeriksaan radiologi CT scan, menghitung antara dosis radiasi antara menggunakan thyroid shield dan tanpa menggunakan thyroid shield. Itu sudah kita publish di jurnal, kalian bisa baca ya lebih lengkapnya. Dan hasil penelitian saya menunjukkan bahwa terjadi penurunan yang signifikan dosis radiasi yang diterima oleh seseorang yang dia menggunakan thyroid shield jika dibandingkan tanpa thyroid shield. Jadi benda-benda ini ya jangan dianggap sepele. Ternyata memang hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan memakai APD, dosis yang diterima itu jauh lebih rendah daripada tanpa menggunakan APD. Baik, mungkin itu ya, karena ini pertemuan terakhir ya. Nanti akan ada evaluasi ya, evaluasi terkait apa yang telah kalian dapatkan dari awal semester sampai dengan pertemuan terakhir saya ya. Oke, mungkin itu dari saya ya, saya cukupkan ya. Semoga nanti pada saat kalian ada ujian bisa mengerjakan semua ya, bisa lulus semua ya. Jadi tidak ada yang nilainya rendah, nilainya tinggi-tinggi semua. Amin ya. Oke, saya cukupkan, tetap semangat, tetap belajar ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baru saja Bapak Ibu saksikan cuplikan proses pembelajaran saya pada pertemuan ke-14 pada materi alat pelindung diri radiasi atau APD radiasi. Dalam sesi tersebut, mahasiswa diajak untuk mensimulasikan bagaimana cara penggunaan beberapa alat pelindung diri radiasi sesuai dengan jenis dan fungsinya masing-masing dan bagaimana menyimpan alat tersebut. Pada akhir pembelajaran saya menekankan kepada mahasiswa untuk mengevaluasi seluruh materi yang sudah disampaikan sebagai bahan persiapan pertemuan selanjutnya, yaitu evaluasi akhir sumatif. Saya berharap cuplikan pembelajaran tersebut dapat memberikan gambaran nyata mengenai pendekatan yang saya terapkan dalam perkuliahan praktek. Terima kasih saya sampaikan kepada Kemdikti Saintek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi serta seluruh tim sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026 atas kesempatan dan dukungannya. Saya juga berterima kasih kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Semarang, kolega dosen, serta semua mahasiswa yang telah berkontribusi dalam penyusunan video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.